Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Hendra Hidayat sebagai selaku Kepala Sekolah, Ibu Karyati Ningsih dan Ibu Fitria sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu rekan sejawat yang saya hormati. Kali ini saya akan menyampaikan pengimbasan sebagai tugas TGP saya mengenai budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4. Supaya lebih semangat, mari kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya sederhana saja karena sedang puasa, Bapak Ibu sedang puasa, jadi kita akan main tepuk tangan saja, ya. Seperti ini. Kalau saya bilang tepuk 1, di tengah ya. Tepuk 2, kanan kiri ya. Siap. Tepuk 2. Tepuk 3 berarti kanan kiri tengah. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang langsung tepuk 5. Cepat ya. Tepuk 5 berarti kanan, kiri, tengah. Oke? Bisa ya? Tepuk 5. Oke. Tepuk 5 2 kali. Nggak kompak nih. Yang kompak ya. Tepuk 5 2 kali. Kok berantakan sih? Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ice breaking lagi ya. Baik, saya akan masuk pada materi ini mengenai budaya positif. Bagaimana kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita, yang sebenarnya Bapak Ibu semua insya Allah sudah melakukan. Mari kita kuatkan lagi bagaimana budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang akan saya bahas kali ini mengenai budaya positif adalah apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah teori kontrol. Teori kontrol ini yang kami ambil adalah dari Dr. William Glasser. Ada beberapa miskonsepsi atau salah pengertian mengenai teori kontrol, mengenai bagaimana kita mengontrol orang lain ya. Miskonsepsi yang pertama, salah paham yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita saya percaya bahwa saya bisa mengontrol murid, tapi ternyata itu hanya ilusi. Ternyata kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini kita menganggap bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya kita mengatakan, kamu pasti bisa, ayo kamu lakukan, atau kamu anak pintar, kamu pasti bisa. Apakah itu yang membangun motivasi mereka? Nanti mudah-mudahan kita terbahas ya. Ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua di rumah atau kakak terhadap adik, atasan terhadap pimpinan, kita memiliki pemikiran bahwa kita bisa mengontrol orang di bawah kita. Ternyata itu tidak benar ya. Ternyata itu hanya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain meskipun posisi kita berada di atas mereka. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Misal, anak yang lemah kita kritik, kamu kok nggak bisa seperti itu. Padahal itu sudah ibu ulang berkali-kali. Itu kan kritikan. Apakah kritikan itu bisa memberi motivasi pada mereka? Apakah kritikan itu bisa mengontrol mereka? Nah, ternyata kritikan-kritikan seperti itu menurut Dr. William Glasser
itu pun tidak bisa mengontrol atau menyetir apa yang menjadi tindakan siswa kita. Seperti itu. Selanjutnya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Selama ini kita sudah melaksanakan disiplin positif, tapi ada baiknya saya ulang lagi ya, disiplin positif itu ya. Disiplin positif adalah metode untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin yang diterapkan kepada anak kita, yang diterapkan kepada siswa kita, yang disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri, dari intrinsik dia sendiri, bukan karena ada hadiah, bukan karena ada hukuman, bukan karena ancaman, apalagi ancaman ya, tidak seperti itu. Jadi disiplin positif yang ingin dibangun di sekolah kita, yang ingin kita bangun pada sekolah yang baik adalah disiplin yang menumbuhkan pada diri anak itu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Memang dia baik, jadi ingin berbuat baik gitu ya, bukan karena hukuman ataupun karena hadiah reward yang kita berikan, termasuk SOTS yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi disiplin positif juga mengajar kita agar kita dan anak didik kita bisa mengontrol diri, ya, bisa mengontrol diri, kemudian menguasai diri kita agar kita mampu memilih apa? Memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita miliki. Jadi penting sekali menanamkan nilai-nilai kebajikan karena disiplin positif akan membangun anak untuk mengontrol diri dan mampu memilih apa? Sekali lagi, memilih untuk bertindak yang sesuai dengan keyakinan dia, gitu ya, tentang disiplin positif. Yang berikutnya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ini seperti kesimpulan tadi itu ya. Jadi kita sebagai pendidik di sini, khususnya kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak, menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin secara intrinsik sehingga mereka bisa berperilaku, bisa bertindak mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa sih kebajikan universal? Kebajikan universal adalah kebajikan yang kebaikannya, nilai-nilainya bisa diterima secara umum. Kalau kebajikan khusus yang kita miliki karena kita adalah sekolah Islam, pastinya adalah nilai-nilai keislaman yang kita miliki, itu pasti. Tapi ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang harus diyakini bersama, disepakati di sini, gitu, di sekolah kita. Nah, pada khususnya kebajikan universal ini oleh pemerintah melalui kurikulum 13 itu sudah dirangkum menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan ya Bapak Ibu sekalian? Iya. Yang pertama adalah berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, betul sekali. Yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Seperti itu kebajikan-kebajikan universal yang sudah dirumuskan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek, dan ini yang akan kita ambil disiplin positif yang mengacu pada kebijakan universal seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau lanjut dulu ya? Oke, lanjut dulu. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu teori motivasi?
Menurut Diane Gossen dalam bukunya, salah satu bukunya, Diane Gossen ini menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi ini, siswa kita misalnya di sekolah kita diwajibkan sholat zuhur. Kalau nggak sholat zuhur, dia akan diambil 10 SOTS-nya gitu ya. Maka ada siswa yang aku sholat zuhur deh karena biar nggak diambil SOTS-nya gitu ya. Atau ada siswa yang mengerjakan tugas karena kalau nggak mengerjakan tugas nggak dapat nilai gitu. Berarti motivasi dia mengerjakan itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu motivasi. Nggak salah juga ya, cuman itu tidak mengacu pada disiplin positif pada diri anak itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak juga, mungkin kita juga seperti itu, siswa kita yang mengerjakan tugas supaya dapat nilai gitu. Sekolah biar dapat nilai. Memang seperti itu gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas sebaik-baiknya biar nilainya 100 gitu ya. Biar di atas rata-rata atau biar jadi yang terbaik gitu ya. Ada motivasi seperti itu gitu ya. Tidak salah juga. Yang ketiga, ada motivasi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi ketiga inilah motivasi yang sudah dewasa, yang sudah mengacu pada disiplin yang positif ya, disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu ketika kita bisa kita terapkan pada diri kita atau siswa-siswa kita ketika mereka melakukan sesuatu bukan karena takut terhadap kita, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari kita, tapi memang perilaku itu mereka lakukan karena menghargai diri mereka sendiri, bahwa aku ini murid yang baik, maka aku akan mengerjakan tugas. Kemudian dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa mengerjakan tugas adalah kewajiban kita sebagai murid, ya udah lakukan saja. Nah itu disiplin, itu adalah motivasi yang ketiga. Tentunya kita ingin menjadikan murid-murid kita, meskipun tidak salah memiliki motivasi 1 dan 2, tapi kita ingin menjadikan murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga seperti ini. Jadi sempurna seperti itu. Lanjut dulu Bapak Ibu, boleh nanti pertanyaan di akhir ya. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan, tadi sudah teori motivasi, kemudian hukuman dan konsekuensi, kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Sebenarnya restitusi ini adalah sebuah teori terpisah dengan disiplin positif, tapi restitusi ini kita gunakan sebagai cara untuk mencapai disiplin positif itu. Saya bacakan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gossen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Masih dari buku Gossen tahun 1996. Jadi sekali lagi, restitusi ini adalah proses untuk menuju kepada penerapan disiplin positif yang kita inginkan. Meskipun sebenarnya berbeda teori. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya keyakinan kelas ya, yang bahasan selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang
didasari oleh motivasi dalam diri anak. Tadi kita sudah membahas mengenai disiplin positif, sudah membahas mengenai motivasi dalam diri anak. Nah, itu salah satunya adalah untuk mencapai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti seperti nilai-nilai yang disepakati bersama di dalam kelas. Jadi ketika kita ngajar anak-anak kita, murid-murid kita di kelas, kita punya keyakinan yang sama. Maka dengan keyakinan yang sama itu akan lebih mudah bagi kita untuk menerapkan disiplin positif yang kita inginkan. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas kemarin di IPA. Saya sudah melakukan kesepakatan kelas di IPA. Salah satu hasil diskusi dengan siswa kita ya, memunculkan hasil seperti ini. Yang pertama, come to class prepare ya. Pakai bahasa Inggris dikit-dikit gitu, yaitu masuk kelas IPA sudah prepare, sudah siap gitu ya, sudah bawa buku, bawa alat tulis gitu. Kalau ada praktek sudah bawa peralatannya gitu ya. Jadi enak masuknya itu, dan membuat kelas jadi nyaman, dan alhamdulillah disepakati dengan siswa semuanya gitu ya. Kemudian be fokus. Nah, sama seperti di ruangan BI ini, di ruang kelas IPA juga nyaman kan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nyaman lah ya, ada kursi, ada karpet, AC juga, dingin gitu ya. Kita bikin anak-anak nyaman. Setelah itu yuk sama-sama kita fokus. Gurunya fokus, siswa juga fokus ya. Aman, nyaman, bisa belajar bareng-bareng. Berikutnya yang bikin nyaman juga adalah keep clean ya. Tetap jaga kebersihan. Show respect ya, saling menghargai antar teman, kemudian murid dengan guru, termasuk gurunya juga respect terhadap muridnya, saling menghargai, memberi rasa aman, nyaman di kelas. Try your best ya. Barangkali selama ini kebetulan untuk IPA oleh anak-anak dianggap pelajaran yang susah ya nggak sih Bapak Ibu? Hasil diskusi saya dan anak-anak itu katanya susah. Ya udah nggak apa-apa, karena masih belajar ya dia ada try your best aja gitu ya. Lakukan yang terbaik, sama guru juga akan melakukan yang terbaik, siswa juga akan melakukan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Banyak teori yang menyebutkan kebutuhan dasar manusia. Namun yang akan saya pakai di sini adalah teori menurut Porter dan Patricia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia, siapapun itu, apakah itu kita orang dewasa ataupun murid-murid kita, dia pasti memiliki kebutuhan dasar yang sama gitu ya. Tentu saja pemenuhannya berbeda-beda tergantung usia dan kebutuhan masing-masing orang. Tapi pada prinsipnya kebutuhan dasar manusia itu sama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Semua manusia butuh untuk bertahan hidup. Makan, pakaian, gitu ya, papan, sandang, gitu ya. Kebutuhan pokok, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, gitu ya. Jika ada seorang manusia yang kurang kasih sayang, kurang kasih sayang ya, kurang perhatian, kurang diterima, pasti ada sisi psikis di dalam hatinya atau salah satu sisi di dalam jiwanya ada yang kurang gitu ya. Karena ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Begitu pula dengan murid-murid kita. Yang berikutnya adalah penguasaan ya. Penguasaan ini hubungannya dengan pengakuan, jadi akan lebih lengkap kebutuhan manusia ya. Salah satu kebutuhan dasar, mohon maaf, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Jadi dia bisa melakukan sesuatu, itu kebutuhan dasar juga gitu ya. Kemampuan atau kemampuan yang dia miliki gitu, dia bisa melakukan sesuatu gitu ya. Itu juga kebutuhan dasar bagi kita manusia. Yang berikutnya adalah kesenangan, fun. Semua orang butuh kesenangan gitu ya. Apalagi musim libur ya Bapak Ibu, penuh itu ya, macet di daerah-daerah sekitar wisata. Karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Punya atau nggak punya uang, semua orang butuh fun,
butuh kesenangan. Berikutnya adalah kebebasan. Meskipun yang namanya kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu ya. Kita bebas, orang lain juga bebas gitu ya. Nah itu pentingnya aturan. Tapi kebebasan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita tidak perlu mengekang murid-murid kita dengan peraturan ini, itu dan sebagainya yang membuat murid menjadi terkekang. Ya, orang yang terkekang tidak akan berkembang, seperti itu ya. Karena memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jika murid kita kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia akan bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Dia akan bisa mengembangkan potensinya lebih baik lagi, dan itulah yang kita harapkan dari murid-murid kita. Begitu kan, Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Kita akan menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Kira-kira kita ada di posisi mana dan yang terbaik itu seperti apa. Kita saksikan dulu ya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
Naren? Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya Bapak Ibu, demikian tadi adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Yang pertama apa tadi ya? Ada yang masih ingat? Iya, penghukum. Penghukum itu yang tadi disampaikan. Ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, kita langsung hukum. Ambil nih SOTS-nya nih. Atau push up. Gak ada ya push up ya. Itu tipe penghukum. Ada Bapak Ibu yang di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Insya Allah nggak ada, saya percaya. Kemudian yang kedua adalah tipe pembuat merasa bersalah, gitu ya. Tadi disampaikan di situ, atau ketika anak-anak kita, gitu ya, sudah tenggat waktu, belum mengerjakan tugas, terus kita, kamu masa gitu sih? Nanti ibu susah nih kalau udah akhir-akhir kamu baru ngumpulin, koreksinya kan susah. Ibu mau bikin nilai juga susah gitu ya. Itu adalah tipe yang membuat rasa bersalah gitu ya. Barangkali ada siswa yang kemudian melakukan, tapi itu tidak baik untuk kita dan untuk mereka. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Mungkin Pak Reja, iya betul sekali, tipe posisi teman ya. Ada Pak Reja dan Pak Ubay.
Tipe posisi teman. Menganggap siswa kita adalah teman itu juga ternyata tidak tepat gitu. Siswa ya siswa, guru ya guru gitu ya, masing-masing punya posisi ya. Tidak menganggap siswa sebagai teman. Kemudian yang keempat apa? Ya boleh Bu Ida sebagai pemantau ya. Pemantau ada di sini yang berposisi sebagai pemantau. Saya dulu saya biasanya sebagai posisi pemantau. Saya bukan tipe yang berteman dengan siswa gitu ya, jauh gitu ya usianya. Tapi cenderung saya dulu sebagai pemantau, dan setelah belajar ini saya jadi tahu bahwa ada tipe yang lebih baik dari itu gitu ya, yaitu tipe yang terakhir. Apa bukan nanti? Iya, tipe manajer. Yang tadi sudah disampaikan di sini penjelasannya seperti itu ya, yang menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi itu sangat membantu kita untuk menempatkan kita pada posisi manajer yang menimbulkan kedisiplinan diri ke dalam anak dari intrinsik, secara intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, kemudian membuat anak mengetahui apa sih kak salahku apa dan bagaimana caraku untuk memperbaikinya. Lalu dia memposisikan anak itu pada keyakinan nilai-nilai yang dia yakini, yang kita yakini bersama. Nah itu adalah posisi manajer. Nah bagaimana cara kita setelah kita sepakat bahwa posisi yang terbaik apa tadi ya, manajer ya, posisi terbaik kita pada siswa adalah sebagai posisi manajer ketika siswa melakukan kesalahan. Nah ini ada cara bagaimana kita menempatkan diri pada posisi manajer. Kita saksikan dulu tayangan berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil,
maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Setelah kita menyaksikan tayangan tadi ya, langkah-langkah untuk menempatkan diri kita pada posisi manajer ketika siswa melakukan kesalahan ada 3 langkah, makanya disebut sebagai segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa itu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu sebenarnya bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa bikin salah, karena kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran, salah satu proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang penting juga nih ya, penting kita lakukan adalah jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, gitu ya. Kamu sih berbohong, nggak seperti itu gitu ya. Tapi langkah pertama itu adalah kita tidak mengkritik mereka gitu ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan positif yang membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Oh, ibu paham kenapa kamu berbohong misalnya. Bisa saja seseorang manusia itu bisa melakukan kesalahan dan yang terpenting kita bisa memperbaiki kesalahan. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Kemudian komunikasikan juga, misalnya gini, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus pada memperbaiki masalah. Tidak fokus dengan kesalahan mereka, tapi kita fokus dengan memperbaiki masalah. Seperti contoh tadi murid berbohong misalnya, kita tidak fokus dengan kebohongannya, tapi kita fokus pada bagaimana supaya siswa itu memperbaiki kesalahannya. Tahu bahwa itu salah, kemudian memperbaiki kesalahannya. Lalu ajukan juga pertanyaan, apakah saat ini kamu
baik untuk dirimu sendiri gitu ya. Karena tadi contoh kasus tadi misalnya karena berbohong tadi, kita tanyakan saja gitu, apakah kamu sudah jadi orang baik dengan berbohong gitu ya. Itu adalah beberapa langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua dari segi 3 restitusi atau sisi kedua, karena sebenarnya sisi 1, 2, 3 itu tidak berurutan ya, boleh langkah mana saja. Jadi sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita akan memvalidasi tindakan yang salah ya. Maksudnya siswa itu akan mengakui bahwa oh iya dia melakukan kesalahan. Jadi dan kesalahannya adalah yang mana? Ini kan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pada sisi yang ini kita akan berubah dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran yang proaktif gitu ya. Kita juga akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid lainnya. Jadi ajukan pertanyaan yang misalnya seperti ini. Kamu sudah berbohong, tapi sebenarnya kamu bisa saja bertindak yang lebih gegabah lagi dari ini gitu ya. Dan kamu tidak melakukan sesuatu tanpa alasan. Pasti kamu punya alasan dong gitu ya. Kita lebih proaktif mengarahkan siswa untuk memvalidasi tindakan yang salah itu tadi. Kemudian kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya. Kemudian kita tanyakan juga, ada nggak sih langkah yang lebih efektif daripada berbohong tadi untuk mempertahankan kepentingan kamu, gitu ya. Sekali lagi kita arahkan ke arah yang seperti itu. Kemudian kita proaktif juga. Kira-kira ada nggak sih langkah yang lebih efektif menurut kamu apa ya selain berbohong itu tadi? Setelah kita tahu bahwa berbohong itu salah di langkah yang pertama itu tadi. Berikutnya Bapak Ibu, sisi yang ketiga adalah setelah kita memvalidasi, menstabilkan tadi, memvalidasi, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan, gitu ya. Stabil identitasnya, kita validasi kesalahannya. Yang berikutnya adalah kita tanyakan keyakinannya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada dasarnya semua manusia itu baik, gitu ya. Termasuk murid-murid kita, semuanya baik. Tidak ada orang yang dari awal ingin berbuat buruk seperti itu, kan ya. Kemudian saat perilaku telah divalidasi, ya, divalidasi kesalahannya, kemudian identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah itu tadi, gitu ya. Maka di sisi ketiga ini kita akan menanyakan keyakinannya. Sebagai murid yang baik atau sebagai teman yang baik, apa sih yang kita yakini, gitu ya? Boleh nggak sih berbohong? Gitu. Nilai-nilai apa sih yang kita sepakati? Gitu. Kita tadi sepakat nilai-nilai kebaikan universal ya di awal ya. Lalu seperti apa sih gambaran murid yang baik bagi kamu, atau teman yang baik bagi kamu, atau kelas yang baik bagi kamu, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut, murid tersebut ya. Kemudian kita tanyakan lagi keyakinannya, kamu pengen jadi orang seperti apa gitu ya. Nah seperti itu, itulah 3 langkah restitusi, cara kita menyelesaikan permasalahan yang atau tindakan keliru yang dilakukan oleh murid-murid kita dengan cara segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu, siap? Siap. Insya Allah ya, saya yakin betul gitu ya, sedikit-sedikit pasti kita sudah melakukan. Bu, ada yang 50%, ada yang 80%, barangkali juga ada yang sudah 100%. Langkah-langkah untuk menjadi manajer ini. Jadi ini sekedar penguatan saja dari saya, karena kebetulan saya harus menyampaikan pengibasan terhadap Bapak Ibu sekalian, yang ini tentunya memberi manfaat buat saya sendiri dan mudah-mudahan juga memberi manfaat penguatan bagi Bapak Ibu sekalian.
Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia
Ya, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan saya bisa menyerapnya dan Bapak Ibu bisa menyerapnya. Kemudian kita bisa menerapkan budaya positif tersebut dengan lebih kuat lagi supaya sekolah kita lebih maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.